Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Hukum-hukum seputar akad jual beli dalam Islam. Pengertian akad jual beli. Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Rukun akad jual beli. Dalam agama Islam, rukun akad jual beli adalah suatu hal yang wajib terpenuhi sebelum melakukan proses transaksi untuk menentukan tingkat keabsahannya. Berikut adalah beberapa rukun dalam kegiatan jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli dalam akad. Tentunya harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas perdagangan bisa dilakukan secara sah. Selain itu, akan lebih baik jika akad dilakukan tatap muka secara langsung untuk mencegah rasa ketidakpuasan atau salah paham yang bisa muncul. Yang kedua, objek. Objek akad dapat berbentuk barang ataupun jasa yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya akad jual beli rumah, baju, dan makanan. Yang ketiga ada pengucapan akad. Pengucapan akad ini berisikan tentang pernyataan bahwa penjual menyetujui kesepakatan dari pembeli dan bersedia untuk memberikan barang yang dijual untuk ditukar dengan alat transaksi, seperti uang atau harta lain. Syarat sah akad jual beli. Syarat tersebut antara lain, yang pertama, keikhlasan penjual dan pembeli. Dalam akad, semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli, harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Wajib hukumnya untuk menegaskan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa dalam aktivitas tersebut. Kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak ikhlas, maka kegiatan jual beli dapat dianggap tidak sah. Yang kedua, penjual dan pembeli memenuhi syarat. Kegiatan jual beli hanya bisa terrealisasikan untuk orang yang telah memenuhi syarat sah menggunakan hartanya dalam akad. Syarat tersebut antara lain, yang pertama, kegiatan jual beli wajib dilakukan oleh orang yang memiliki akal. Yang kedua, orang yang telah terbebani syariat atau mukallaf. Yang ketiga, bukan merupakan hamba sahaya para saudagar dan telah merdeka atas keinginannya sendiri. Yang keempat, sudah cukup umur dan mengerti perihal harta. Yang kelima, halal. Dalam contoh akad jual beli, objek yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak dilarang oleh agama Islam. Macam-macam akad jual beli. Yang pertama, ada musyarakah. Akad ini dilakukan oleh dua pihak yang mengumpulkan modal bersama untuk usaha tertentu, di mana nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara rata. Yang kedua, wadiah. Wadiah dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini seringkali dilakukan oleh perusahaan bank dalam bentuk rekening giro. Yang ketiga, ada wakalah. Wakalah adalah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan letter of credit. Keempat, ada kafalah. Kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Akad ini umumnya diterapkan dalam partisipasi tender, garansi sebuah proyek, dan pembayaran di muka. Yang kelima ada qard. Qard mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan, agar tidak terjadi riba. Yang keenam ada hawalah. Hawalah mengatur tentang pengalihan utang. Umumnya akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro mundur. Yang ketujuh, rohan.
Rohan merupakan akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pegadaian, di mana pihak pegadai akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga diterapkan apabila pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan. Yang kedelapan ada ijarah. Ijarah mengatur tentang pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut. Yang kesembilan, mudorobah. Akad mudorobah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kedua pihak tersebut nantinya akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Namun jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya. Kesepuluh, istisna. Istisna mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini proses pembayarannya pun harus sesuai dengan kesepakatan. Apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim. Yang ke-11 ada murobahah. Akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan. Yang ke-12, salam. Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, di mana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini seringkali diterapkan dalam bidang pertanian. Ketentuan akad jual beli. Yang pertama, pemindahan kepemilikan. Dengan demikian, barang yang telah dijual secara sah menjadi milik pembeli, sehingga penjual tidak lagi berhak menggunakannya kecuali atas izin pembeli. Yang kedua, manfaat dan kerugian barang. Segala manfaat barang setelah akad penjualan menjadi hak pembeli, dan sebaliknya, segala kerugian atau kerusakan barang menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, menjual kembali, resell. Pembeli berhak menggunakan barang yang telah ia beli, termasuk dengan cara menjualnya kembali. Yang keempat, tidak dapat membatalkan penjualan atau pembelian. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan akad yang terjadi antara mereka tanpa izin pihak kedua. Hal ini berlaku selama tidak ditemukan cacat atau tindak kecurangan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah setiap akad-akad itu. Yang kelima, bebas menentukan harga jual. Penjual berhak menentukan berapapun harga jualnya dan bebas memasang batas nilai keuntungan yang dikehendaki. Hadis jual beli. Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dari Uqbah ibn Amr berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan, kecuali ia harus menjelaskan kepadanya. Hadis Uqbah ibn Amr radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal pinjaman dan penjualan dan tidak halal dua syarat dalam penjualan dan tidak halal laba atau keuntungan pada barang yang tidak ada tanggungannya atau tentang baiknya barang itu dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahkan oleh Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.